Baik, kita mulai ya mata kuliahnya. Kita masuk ke mata kuliah mikrokontroler ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke mata kuliah mikrokontroler. Yang sebelumnya kita mengenal apa itu mikrokontroler. Mikrokontroler adalah perangkat pemrosesan yang dapat mengerjakan satu tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan yang akan kita kembangkan. Sama seperti komputer kecil yang nantinya dalam mikrokontroler tersebut terdapat yang namanya mikroprosesor yang ada juga nanti di dalamnya itu input dan output. Karena dikatakan juga sebagai komputer kecil mirip, cara kerjanya sama seperti komputer, maka di dalam sebuah mikrokontroler itu terdapat namanya device input dan device output yang nantinya akan mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan tugasnya. Yang sudah kita ketahui sama seperti komputer. Kalau kita mengenal komputer ada yang namanya device input. Apa saja device input komputer? Ada mouse gitu ya. Ada keyboard. Ada apa? Ada mic. Gitu kan ya? Nah, baru setelah didapatkan device inputnya nanti akan masuk ke alat pemprosesnya kan, komputer ya. Di sini karena kita pakai mikrokontroler. Nah, akan diproses di mikrokontroler tersebut. Baru nanti akan ada yang namanya keluaran. Yang bisa dikatakan, kita sering katakan device output. Apa saja device output kalau di komputer? Biasanya speaker baru ya. Terus ada apa lagi? Proyektor. Betul, ini yang kita pakai ya. Terus ada apa lagi? Hah? Ada printer, ada monitor gitu ya. Nah, dan sebagainya. Itu di komputer. Apabila kita manfaatkan mikrokontroler gitu ya. Pada di mikrokontroler atau komputer gitu ya, di sini harus ada di komputer ya. Nah, dalam sebuah mikrokontroler nanti ada yang namanya device input atau dikatakan sensor yang fungsinya itu akan menangkap semua aktivitas yang ada di luar. Gitu. Sensor-sensor tersebut mirip dengan panca indera manusia. Kalau di panca indera manusia itu ada apa saja? Ada mata untuk melihat kan itu ya. Ada mata untuk melihat, ada tangan untuk memegang gitu ya, meraba, ada kulit untuk merasakan kan itu ya. Ada apa lagi kita? Telinga untuk mendengar ya. Ada hidung. Oke, ada hidung. Ada apa lagi? Lidah ya untuk merasa ya. Panas gitu kan. Ada apa lagi? Kaki ya untuk berjalan. Nah, dalam sebuah device input di mikrokontroler juga ada yang dikatakan sensor. Di dalam mikrokontroler tersebut ada sensor. Kalau tadi kita ada sensor apa? Mata untuk melihat. Nah, di mikrokontroler juga ada yang namanya, di sini saya bawa contoh perangkatnya yaitu ultrasonik. Ultrasonik ini akan menangkap pergerakan benda, di mana
ultrasonic ini yang di sini ada dua ya. Ada dua, yang satu berfungsi untuk memancarkan sinarnya, yang satu lagi untuk menangkap sinar. Dimana cara kerja ultrasonik ini mirip seperti binatang lumba-lumba, kan ya? Kan kalau lumba-lumba kan menggunakan gelombang ultrasonik ya, untuk mengetahui benda atau makhluk hidup yang ada di depannya, gitu ya, yang kita ketahui. Nah, di sensor microcontroller juga kita memiliki ultrasonik sebagai penangkap pergerakan manusia. Jadi di saat satu sensor ini yang memancarkan, apabila ada pantulan kita atau ada sinar yang kembali yang akan ditangkapkan oleh sensor penangkapnya, maka akan memberikan signal bahwa ada benda yang bergerak dengan ketentuan jarak yang sudah ditentukan dalam microcontroller tersebut. Kita bisa setting dalam jangkauan 10 cm, 20 cm, 30 cm. Nah, di sini ada sebuah contoh perangkat yang dapat kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tong sampah. Fungsinya apa? Fungsinya tong sampah ini agar kita tidak kotor, karena tong sampah itu tempat pembuangan kan gitu ya. Jadi banyak kotorannya. Jadi di saat tangan kita akan menyentuh, dia akan membuka secara otomatis. Maka kita dapat membuang sampah tersebut dengan mudah tanpa harus menyentuh perangkatnya. Ini menggunakan baterai 9 volt. Di sini baterainya habis ya, belum bisa dipraktekkan langsung, tapi sudah dibawa alat peraganya. Nah, jadi ultrasonik, ya, dikasih foto di sini ultrasonik. Ada lagi sensor-sensor yang lainnya, yaitu di sini dibawakan satu contohnya sama ultrasonik juga. Outputnya ya, ada beberapa. Controllernya. Ada lagi tadi kaki ya untuk bergerak gitu ya. Kaki untuk bergerak. Di microcontroller itu ada roda penggerak ya. Roda penggerak berarti bukan di sini, berarti ada di output ya. Di sini roda penggerak, kalau bisa kita lihat contoh dari penerapan microcontroller dalam pembuangan sampah. Di sini ada motor servo sebagai alat penggerak otomatis. Nah, ini bisa dilihat penggerak otomatis untuk menggerakkan tong sampah. Nah, ya. Di sini baterainya habis. Jadi kita tidak bisa mempraktekkan ya untuk menghidupkannya. Di sini ada motor servonya untuk menggerakkan tong sampah tersebut. Jadi berjalannya itu di saat sensor inputnya, kita menggunakan sensor ultrasonik. Apabila ada benda yang menghalangi, maka gelombangnya akan terpantulkan kembali, kemudian akan diproses di microcontroller. Kita menggunakan Arduino. Di sini menggunakan Arduino. Setelah diproses, maka akan diputuskan, dikirimlah signal ke device output, yaitu motor servo, untuk menggerakkan tong sampah tersebut secara otomatis. Nah, ini dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Jadi microcontroller tersebut bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun ini yang kita kembangkan, sebetulnya sudah banyak penerapan-penerapan microcontroller lainnya yang mungkin kalian sudah rasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti AC. Nah,
ANSI ini juga menggunakan microcontroller karena dia akan mati secara otomatis apabila suhunya sesuai dengan keinginan pengguna. Gitu ya. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian menggunakan AC di saat kalian men-setting di suhu 22 derajat gitu ya. 22 derajat, apabila lingkungan sekitarnya sudah mencapai suhu yang kita harapkan 22 derajat, maka dia akan mati secara otomatis. Apa buktinya dia mati? Enggak apa-apa, hidup juga. Ya, kita bisa lihat kipas yang ada di outdoor, dia akan mati. Manfaatnya apa untuk kehidupan kita? Padahal biarin aja hidup aja seterusnya, enggak juga. Manfaatnya di saat kipas tersebut mati, gitu ya, maka konsumsi listrik akan turun atau rendah. Itu dipakai sebagai penghemat daya. Jadi banyak penerapan microcontroller di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di AC, ada apa lagi? Kalau di kehidupan kita ini tong sampah. Kalau di lingkungan kita yaitu ada lagi saat ini mesin cuci satu tabung. Ya. Mesin cuci satu tabung tersebut dia memiliki sensor berat. Maka tertulis tuh tabung tersebut mencapai berat 7 kg. Gitu kan? 7 sampai 10 kan gitu ya. Itu sesuai dengan besar kecilnya tabung. Itu menggunakan sensor juga. Di saat mesin cuci satu tabung tersebut bergerak, dia akan merespon apabila ada atau tidaknya sabun dalam pakaian kalian. Dia akan berubah. Di saat mencuci, sabunnya sudah selesai, sudah habis, dia akan melakukan proses yang lain, yaitu melakukan proses pembilasan. Nanti ya. Setelah melakukan proses pembilasan, apabila sabunnya sudah memang betul-betul bersih kan gitu ya, sudah tidak ada sabunnya, dia akan melakukan proses pengeringan. Maka mesin cuci satu tabung tersebut dalam satu kali tekan dia dapat melakukan pemrosesan sampai dengan selesai, mulai dari baju kotor gitu ya, sampai dengan baju tersebut kering atau tidak ada air yang menetes. Walaupun memang belum sepenuhnya kering total gitu ya, tapi biasanya kalian bisa merasakan pakaian tersebut sudah tidak menetes airnya gitu. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini bisa kita kembangkan. Tong sampah otomatis. Terus di sini sebetulnya ini ada satu lagi sensor, cuman kelepas ya. Ini menggunakan sensor. Lainnya di sini ada sensor ultrasoniknya, bisa difungsikan sebagai lampu otomatis. Lampu otomatis tersebut merespon apabila ada pergerakan manusia, apabila ada signal yang dipancarkan keluar. Kalau tidak ada orang yang melewati signal tersebut, ya maka signalnya tidak akan terpantulkan kembali kan gitu ya, tidak akan ditangkap oleh penerimanya. Hanya memancarkan saja. Tetapi apabila ada benda yang memantulkan, maka akan merespon. Penerapan ini juga bisa kita terapkan di lampu otomatis atau biasanya di sensor parkir kendaraan mobil, gitu ya. Di sini contohnya motor servo untuk tong sampah, lampu. Kalau di kendaraan maka biasanya ada suara beep. Jarak ya semakin cepat, gitu kan? Semakin dekat jaraknya, maka suara beepnya akan semakin cepat, kan gitu ya. Nah itu penanda bahwa sudah semakin dekat kendaraan tersebut ke benda. Jadi sebagai penanda jangan sampai kendaraan tersebut nabrak, kan gitu ya. Jadi nggak capek-capek lagi kalau misal dulu sebelum ada penerapan digital ya, kendaraan kalau mau parkir ya kita hanya mengandalkan tukang parkir mungkin.
kita hanya mengandalkan tukang parkir, sebetulnya kalau sekarang mah sudah nggak perlu lagi pada tukang parkir gitu, karena banyak kendaraan-kendaraan sudah menerapkan sensor parkir. Jadi pengembangan mikrokontroler ini sebetulnya memperingan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kendaraan, dari lingkungan gitu ya, tong sampah secara otomatis, AC yang bisa mati secara otomatis kan gitu ya, melakukan penghematan energi. Dalam kendaraan juga banyak gitu ya, dalam kendaraan sensor parkir, ada lagi yang terbaru itu sensor kanan kiri itu. Kalau kalian perhatikan beberapa kendaraan yang tipe-tipenya baru dan kelasnya sedikit mewah ya, akan ada penanda di kaca spion, ada lampu yang nyala gitu ya. Kalau kalian pakai kendaraan roda 2 dan mendekati mobil gitu ya, maka apabila kita ada di posisi kirinya, kaca spionnya akan menyala. Itu penanda. Jadi pengemudi tersebut jangan sampai tiba-tiba belok ke kiri kan gitu ya. Karena apa? Karena ada kendaraan lain ada di posisi kiri tersebut gitu. Jangan sampai kalau tiba-tiba belokan bisa terjadi kecelakaan. Jadi fungsinya untuk mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya ya. Ada inputnya sensor ultrasonik, ada sensor pH air gitu ya. Banyak, nanti kita akan mengenal sensor-sensor lainnya yang dapat kita terapkan. Ada pH air, ada pH, ada lagi yaitu sensor suara, itu bisa merespon suara atau tepuk tangan. Jadi kita akan lihat contohnya. Di sini ada roda penggerak atau motor servo. Ada lagi sensornya, mungkin kalau ini di tong sampah, kalau pH air kita bisa terapkan di tanah untuk melakukan penyiraman, berarti keran otomatis. Bisa menggunakan motor servo juga sebagai penggerak keran otomatis. Untuk suara juga bisa menggunakan untuk servo apabila untuk buka tutup pintu ya, atau bisa menggunakan LED sebagai penanda. Sebagai penanda bahwa ada sensor inputan yang masuk ke dalam mikrokontroler tersebut ya. Oke, sampai sini ada yang menanyakan terlebih dahulu? Dalam penerapan mikrokontroler di kehidupan sehari-hari ya. Jadi mikrokontroler itu ukurannya sangat kecil. Kalau kita bayangkan komputer, kalau komputer laptop sebesar ini gitu ya, akan sulit kan kalau misal kita taruh di tong sampah gitu ya, terlalu besar gitu. Tapi kalau kita menerapkan mikrokontroler hanya sebesar ini saja, apa ini ya? Kira-kira ukurannya 2 kali atau 3 kali ukuran korek api ya, gitu kan? Jadi ukurannya sangat kecil, bisa diterapkan di benda-benda yang lainnya, atau bahkan ada mikrokontroler dengan ukuran lebih kecil lagi seperti ukuran Arduino Nano atau tipe-tipe yang lain. Bisa dilihat terlebih dahulu untuk mikrokontroler yang bisa kita terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana fungsinya itu untuk meringankan tugas manusia. Bisa kita terapkan di sini tong sampah, bisa kita terapkan juga di sistem penyiraman, misalnya pH air penyiraman gitu ya. Apabila ada lahan 1 hektar atau 2 hektar, jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mengukur pH airnya. Atau kekeringan, tingkat kadar kering airnya bisa diukur apabila kadar airnya sudah mengering gitu ya dalam tanah tersebut, maka dapat dilakukan penyiraman secara otomatis di lahan yang cukup luas. Yang tadinya dibutuhkan
mungkin ada sekitar 5 karyawan gitu ya untuk melakukan penyiraman, 5 atau sampai 10 karyawan. Tapi kalau kita menggunakan microcontroller ya cukup hanya 1 atau 2 orang saja. Jadi akan meringankan tugas manusia. Nah, ini arsitektur microcontrollernya, ada input, output converter. Di sini ada mikroprosesornya. Mikroprosesor yaitu prosesor kecil ya, yang nantinya akan melakukan pemrosesan. Ada device input yang akan dimasukkan, dan ada pastinya nanti adalah di sini sama seperti komputer ada RAM, random access memory yang dapat melakukan penyimpanan sementara. Dan di sini dia ada program memori. Kalau di komputer itu program memori itu kita biasa pakai untuk BIOS. Kan di saat kalian menghidupkan komputer pertama kali ada tuh pendeteksian perangkat keras kalian gitu ya, itu yang dinamakan dengan BIOS ya, gitu ya. Dimana BIOS tersebut adalah program yang dimaksudkan oleh pabrikan komputer, gitu ya, pabrikan motherboard, gitu ya. Karena BIOS tersebut posisinya ada di motherboard. Nah, di microcontroller ini kita akan melakukan pemasukan program sendiri sesuai dengan kebutuhan perangkat apa yang akan kita kembangkan, sensor apa yang akan kita pergunakan, sensor input, sensor output, gitu ya, yang dinamakan dengan embedded system atau pemasukan sistem secara sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Microcontroller tersebut hanya dapat mengerjakan 1, 2, atau 3 pekerjaan. Berbeda dengan komputer sesungguhnya. Kalau komputer yang kita sedang pakai yaitu dia dapat mengerjakan berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu. Ya. Biasanya contohnya kita di sini saya menggunakan Linux ya. Ada LibreOffice, saya bisa menggunakan Mozilla Firefox juga. Saya juga bisa mengetik juga di sini kan gitu ya. Di sini ada writernya gitu ya. Atau bisa sambil menyetel musik kan gitu. Jadi kalau komputer dapat mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu, kalau mikroprosesor hanya mengerjakan 1 atau 2 pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka bentuknya juga kecil. Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu keunggulannya penggunaan daya yang tidak begitu besar. Ini untuk tong sampah ini dipakai baterai 9 volt. Baterai 9 volt, jadi bisa diterapkan di tong sampah. Dapat melakukan pekerjaannya secara otomatis tanpa ada campur tangan manusia lagi. Kita hanya tinggal mendekatkan, dia akan bergerak secara otomatis sesuai dengan harapan atau perintah yang sudah dimasukkan dalam microcontroller tersebut. Sampai sini ada ditanyakan lagi untuk penerapan microcontroller. Jadi penggunaan manusia akan semakin berkurang ke depannya karena sudah mulai banyak penerapan microcontroller. Bisa dalam pertanian, perikanan gitu ya, perairan, untuk kendaraan roda 4, roda 2, untuk lingkungan, di ruangan, sensor suhu, sensor lampu, atau sensor server. Karena itu banyak penerapan dalam server. Biasanya kan di ruang server tersebut tidak boleh mati lampu gitu ya. Maka harus diberitahukan ke server administratornya. Apabila terjadi mati lampu harus ke UPS biasanya. Kalau UPS belum kuat juga berarti harus dialihkan ke genset generator. Contoh tampilan board Arduino-nya salah satunya yang sudah kalian pegang itu Arduino
Uno ya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, sambil lihat-lihat nanti tugas untuk terakhirnya mengembangkan proyek sesuai dengan kehidupan kita, penerapan mikrokontroler dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam penerapan di perikanan, peternakan, perkebunan dan lainnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan tugasnya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.